baru mampirnya resesi 2000 krisis atau resesi juga bakal banyak bermunculan orang beliau ekonomi kok real ternilai negatif. Kami rangkum semuanya dalam video-video menarik lainnya. Bener gak sih sekarang ini lagi booming yang namanya resesi 2023? Ada yang tahu kenapa? Sebelum bahas itu, pasalnya beliau Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Bapak Luhut yang membahas kemungkinan adanya resesi global pada tahun 2023. Ketidakpastian itu, mengenai ketidakpastian ini, dan tiap hari kita selalu diingatkan, dan kalau kita baca baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Dan kita nggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, nggak bisa dikalkulasi. Luka di dalam perekonomian yang sangat berbeda sekali dengan scar akibat Global Financial Crisis 2008-2009, atau kalau untuk Indonesia kita tambah lagi pengalaman 97-98, yaitu financial crisis di Asia Tenggara, termasuk di negara kita. Tiga ketidakpastian ini saja sudah bisa memberikan kepada Anda semua sebuah perspektif bahwa risiko saat ini is not about financial only. Walaupun ketiga sumber tadi, yaitu pandemi, climate change, dan geopolitical, semuanya akan bermuara kepada keuangan. Dari berbagai laporan yang kami lihat, kondisi geopolitik ini masih sangat berpengaruh dalam beberapa waktu ke depan, dan tidak dapat kita hindari bahwa itu akan menekan dunia secara global. Harga pangan strategis masih perlu menjadi perhatian. Apakah resesi tahun 2023 ini akan menjadi ancaman bagi kita atau malah jadi peluang? Ini jadi pertanyaan sekaligus menjadi request dari temen saya yang telah berkomentar di dalam kolom komentar yang membahas tentang resesi tahun 2023. Bagi yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan di komentar, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sebelum bahas ke resesi, kita harus tahu dulu apa itu resesi. Resesi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk atau mengalami kontraksi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi real ternilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Sebagai contoh, saat ini ada beberapa negara yang sudah mengalami resesi dan banyak negara yang terancam mengalami resesi. Solusi pertama untuk menghadapi resesi global tahun 2023 adalah dengan melihat resesi 2023 ini sebagai tantangan, bukan sebagai ancaman. Justru resesi ini sebagai peluang, bukan sebagai bahaya. Jadi kita jangan dulu panik masalah resesi itu. Gak usah mikir masalah, tapi mikir solusinya. Tak heran dong jika dalam setiap krisis pasti ada yang namanya bahaya. Tapi di balik itu semua ada peluang dan kesempatan.
Maka dari itu di setiap krisis memang akan menghasilkan orang melarat baru atau orang miskin baru. Tapi ingat, krisis atau resesi juga bakal banyak bermunculan orang kaya baru. Kok bisa seperti itu? Ada yang tahu? Maka di sini ada istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Nah, nanti bisa lihat channel video lainnya di channel saya. Nanti saya akan kasihkan linknya. Apa hal yang membedakan saat terjadinya krisis muncul orang miskin baru dan muncul orang kaya baru, padahal pada kondisi yang sama? Nah, yaitu langkah-langkah yang harus Anda lakukan saat terjadi krisis itu, yaitu yang pertama, diatur pola pikir atau mindsetnya. Orang miskin baru melihat krisis adalah sebagai bahaya atau ancaman. Mereka melihat krisis itu seperti akhir dari dunia atau istilahnya kiamat. Kenapa? Karena dalam pemikirannya hanya ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tidak bisa melihat peluang yang muncul di saat krisis karena matanya hanya tertuju pada bahaya atau ancaman. Mata mereka tertutup terhadap peluang atau kesempatan yang ada di depan mata. Sementara itu, orang kaya baru justru melihat krisis atau resesi sebagai peluang atau sebagai batu pijakan untuk menjadi kaya, sehingga mereka berpikir dan mengamati peluang apa yang bisa mereka raih saat terjadi krisis atau resesi. Perlu diketahui, pada saat krisis tidak semua sektor industri mengalami kehancuran. Kalau kita jeli, ada beberapa sektor industri yang justru mendapatkan peluang atau mendapatkan keuntungan saat terjadi krisis. Contohnya ya saat krisis COVID-19 tahun 2020. Saat itu mayoritas sektor industri banyak yang terpukul, tetapi ada beberapa sektor yang justru mendapatkan peluang dari pandemi COVID-19, yaitu sektor kesehatan. Karena banyak bisnis yang berhubungan dengan sektor kesehatan. Justru sektor kesehatan itu meraih keuntungan besar. Seperti bisnis rumah sakit, bisnis laboratorium, farmasi, alat kesehatan, jarum suntik, bahkan masker yang sebelum krisis pandemi COVID-19 jarang dipakai orang, ya kecuali oleh tenaga medis, saat terjadi COVID-19 malah menjadi kebutuhan pokok. Terus yang kedua apa? Sektor yang mendapatkan keuntungan dari pandemi COVID-19 yaitu sektor telekomunikasi. Nah, di mana sektor telekomunikasi meraih keuntungan karena banyak orang yang bekerja di rumah saja, sehingga menggunakan sarana telekomunikasi untuk berkomunikasi dan banyak hal lain yang berkaitan dengan internet. Sektor yang ketiga, banyak startup yang berbasis online, yang kurir pengangkutan juga mengalami lompatan karena banyak orang yang berbelanja secara online pada saat COVID-19. Sehingga saat COVID-19 kemarin, banyak orang kaya baru yang muncul karena memegang bisnis ini. Sebagian dari mereka baru melakukan bisnis ini saat terjadi pandemi COVID-19, yaitu orang-orang yang memiliki pola pikir dan lebih melihat krisis sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Dan mereka itu jeli melihat peluang yang terjadi pada saat krisis. Saat ini banyak kembali orang yang ketakutan saat ramai di pemberitaan dan sosial media yang berbicara tentang kemungkinan adanya resesi global tahun 2023. Bahkan banyak yang berpikir bahwa tahun 2023 adalah tahun yang mengerikan.
Baik, terima kasih. Selesai sudah video kali ini. Nah, itu tadi sedikit paparan yang bisa saya sampaikan. Tadi telah dijelaskan bahwasanya ada resesi itu bagaimana, solusinya bagaimana. Apabila ada yang mau dipertanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa supaya untuk men-like video ini jika Anda menyukainya. Dan jangan lupa jika bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk di-subscribe videonya untuk menambah konten-konten video lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.